Pemirsa Trijaya, saatnya Trijaya Update. Berita nasional maupun internasional akan terus menemani Anda di akun YouTube Trijaya FM. Keinformasi lainnya pemirsa, sebuah rakit yang mengangkut warga di Biren Aceh terbalik. Belum diketahui apa penyebab rakit yang mengangkut sejumlah warga tersebut tenggelam. Ya, diduga rakit yang mengangkut beberapa warga ini tidak dapat menahan derasnya aliran air hingga tenggelam. Peristiwa terjadi pada Selasa siang di wilayah Pesangan Selatan. Sejumlah warga lain yang berada di pinggiran sungai berupaya menolong dengan melemparkan tali dan pelampung. Bahkan ada yang terjun ke sungai untuk menarik korban. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang dilaporkan hilang, sementara warga lainnya berhasil diselamatkan. Pemirsa, jembatan gantung di Desa Kubah Hitam, Balepanah, Biren Aceh yang putus akibat diterjang banjir bandang hingga kini belum diperbaiki. Aksi menantang maut dilakukan warga Desa Kubah Hitam, Balepanah, Biren Aceh. Untuk menyeberangi sungai, warga nekat menggunakan tali dan batang kayu yang dibentangkan sebagai dudukan saat menyeberang. Hal ini terpaksa dilakukan warga lantaran jembatan gantung yang putus akibat diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu hingga kini belum diperbaiki. Bahkan sebelum menggunakan tali, warga mengaku hanya menggunakan ban untuk menyeberangi sungai beraliran deras. Aceh Tamiang di Provinsi Aceh menjadi daerah paling parah terdampak bencana banjir bandang. Bahkan ada 1 desa yang hilang akibat tersapu air banjir bandang. Kini rehabilitasi dan restrukturisasi dari pemerintah pusat terus dilakukan. Aceh Tamiang di Provinsi Aceh menjadi daerah paling parah terdampak bencana banjir bandang. Terlihat dari rekaman kamera drone, beberapa desa di Aceh Tamiang terlihat rata dengan tanah. Bahkan ada 1 desa yang hilang akibat tersapu air banjir bandang. Sisa-sisa banjir bandang menyisakan kisah sedih bagi warga Aceh Tamiang. Jangankan pakaian serta harta benda, rumah milik warga pun tidak dapat diselamatkan. Meski demikian, di beberapa wilayah Aceh Tamiang masih berdiri gedung dan rumah walaupun kondisinya rusak. Beberapa infrastruktur kini mulai bisa digunakan kembali seperti jalur antar desa yang kini sudah mulai bisa dilalui. Kini Aceh Tamiang sedang berbenah. Pemerintah pusat masih terus melakukan rehabilitasi dan restrukturisasi wilayah Aceh Tamiang. Tim Liputan iNews melaporkan. Distribusi bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Sumatera terus dilakukan. Pasukan TNI berhasil mendistribusikan bantuan ke wilayah terisolir di Kabupaten Gayo Lues, Aceh menggunakan helikopter milik TNI AU. Distribusi bantuan untuk korban bencana banjir bandang 3 provinsi di Sumatera terus dilakukan. Setelah menembus medan ekstrim, helikopter EC-725H225M Karakal TNI Angkatan Udara melakukan pendaratan terbatas di aliran sungai untuk mendistribusikan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Pendaratan di aliran sungai dipilih sebagai titik distribusi karena keterbatasan medan dan kondisi infrastruktur yang tidak memungkinkan penggunaan jalur darat. Lokasi tersebut menjadi satu-satunya area yang dapat dijangkau helikopter untuk memastikan bantuan sampai kepada warga. Meski menghadapi tantangan berupa kontur pegunungan dan ruang pendaratan yang terbatas, proses pengiriman bantuan berjalan aman dan lancar.
Helikopter yang diberangkatkan dari Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara ini membawa bantuan kebutuhan dasar dengan total muatan 1.800 kg. Logistik disalurkan ke Desa Simpur Jaya sebanyak 900 kg dan Desa Rumah Bundar sebanyak 900 kg. Dua desa yang terdampak akses daratnya sulit untuk dijangkau pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sebuah jembatan gantung putus akibat banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Distribusi makanan keluarga terpaksa dilakukan menggunakan tali katrol. Satu persatu bantuan makanan dan kebutuhan pokok terpaksa didistribusikan menggunakan tali untuk menyeberangi sungai di Sipinang Anduring, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendistribusian logistik menggunakan tali ini dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya warga setempat putus akibat banjir bandang. Ini menjadi satu-satunya cara menyalurkan bantuan makanan ke warga yang terisolir. Mendapatkan bantuan begitu sulit mereka, padahal hari itu air begitu besar jadi mereka tidak bisa menyeberang. Maka dari itu kami di Aspila berinisiatif memberikan tali agar bantuan di Aspila itu bisa sampai ke sebelah. Sebanyak 15 kepala keluarga di Sipinang Anduring terisolasi akibat banjir bandang. Sementara pemerintah setempat sedang mencari solusi agar akses bisa dibuka kembali atau warga dipindahkan ke posko terdekat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Warga Batu Busua, Kota Padang bersama TNI bergotong royong membuat jalan darurat dari tumbukan batu di aliran sungai Batang Kuranci. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan di wilayah ini putus total. Puluhan personel TNI bersama warga bergotong royong membuat jalan darurat di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jalan darurat dari batu sungai sepanjang 50 meter dan satu-satunya akses jalan menuju permukiman warga. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan lumpuh total. Warga pun harus berjalan melewati tebing dengan menggunakan tali. Kini jalan darurat ini sudah bisa difungsikan untuk penyaluran bantuan dan akses tim medis menuju lokasi terisolir. Sebelumnya ini bisa dilewati motor? Bisa. Sekarang nggak bisa ya? Ini sejak kapan nih bisa lewat di sini pakai batu? Ini baru hari ini bisa, kemarin masih lewat di atas. Kemarin lewat bukit, ya. Sekarang sudah bisa lewat sini. Lebih bisa membantu atau bagaimana? Membantu sekali Pak, terima kasih banyak Pak. Pemerintah sudah membantu, tapi alat berat sekarang titik fokusnya normalisasi sungai. Sehingga untuk jadikan suatu aluran. Jadi ini memang belum tersentuh oleh alat berat, jadi warga inisiatif. Karena bantuan masih mengalir, kita susah terputus. Inisiatif dengan warga yang membuat jalur untuk jalan kaki aja dulu. Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki alur sungai dan akses jalan agar warga bisa kembali beraktivitas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Video seorang kakek yang tiba-tiba berkendara motor masuk ke area gerbang tol Benda Utama, Tangerang, Banten, viral di media sosial. Kakek tersebut terpaksa mengejar karena mobil box menabraknya lalu kabur masuk tol. Viral! Alah. Kemana alah? Oh enggak, ini dia ngejar ini. Ngejar truk, sudon baik. Iya, dia nabrak deh. Ya, dalam video kakek-kakek yang mengendarai motor ini dikira salah masuk jalan tol. Namun ternyata kakek ini mengejar mobil box yang menabraknya lalu kabur masuk ke tol. Sempat terjadi keributan di mana si kakek melabrak supir mobil box. Belum diketahui pasti penyebab utama terjadinya kecelakaan. Dia kayaknya nabrak deh. Nabrak. Saya dong. Nama Radar Banten. Aduh. Waduh.
Di tengah keterbatasan akses pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, sejumlah tenaga medis rela berjalan kaki menembus daerah terisolir. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga. Dengan berjalan kaki, sejumlah petugas medis dari Puskesmas Merah 2 menerobos material lumpur tebal dan kayu sisa banjir bandang yang menutup akses jalan menuju desa. Hal ini dilakukan untuk menjangkau warga yang membutuhkan layanan kesehatan di Desa Menasah Mancang, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Akses jalan yang rusak membuat petugas medis harus menggunakan mobil double cabin milik relawan dan melanjutkannya dengan berjalan kaki. Tapi kali ini baru tembus kemarin deh. Ini yang baru tembus kami. Kemarin itu masih tersangkut di daerah Dayakrut. Dayakrut aja kami nyangkut. Keluhan masyarakat apa aja nih Kak? Keluhan selama ini masih banyak penyakit yang ispa, diare, diare, ispa, sama gatal-gatal. Sementara itu, pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Provinsi Aceh menyisakan duka bagi warga yang berada di pesisir aliran sungai. Di Desa Menasah Lok, Kecamatan Merdu, ribuan batang kayu dari ukuran kecil hingga besar berserakan di sejumlah desa. Dan desa inilah salah satu terparah dihantam banjir bandang di Kabupaten Pidijaya. Hampir 2 pekan bencana Aceh menerjang, namun pembersihan material kayu dan tanah yang mengubur rumah warga masih terkendala akses jalan yang terisolasi. Banjir yang meluluhlantakan tanah rencong hingga kini masih menyimpan luka bagi warga yang menjadi korban, karena lambannya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa dan Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan TNI menyerahkan bantuan logistik penanganan korban banjir bandang dan tanah longsor sebanyak 9 miliar rupiah. Bantuan diterima langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan logistik penanganan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor sebanyak 9 miliar rupiah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Bantuan logistik diserahkan secara simbolis sebanyak 12 truk dari total 24 truk. Adapun bantuan yang diserahkan diantaranya makanan siap saji, tenda keluarga, perlengkapan keluarga dan anak, selimut, lampu darurat, tenda induk, serta toilet portable. Kami memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dapur umum. Semua ini kami koordinasikan sebelumnya dengan Dinas Sosial Provinsi untuk kemudian ditindaklanjuti pelaksanaannya bersama Kabupaten dan Kota. Bantuan yang diserahkan oleh Menteri Sosial merupakan tindak lanjut dari bantuan sebelumnya yang sudah dikirimkan ke seluruh kabupaten dan kota yang terdampak banjir dan longsor. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kapolri memberangkatkan 237 personilnya untuk memberi bantuan penanganan bencana di Sumut, Sumbar, dan juga Aceh. Bantuan personil dan logistik diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kepolisian Republik Indonesia mengirim 237 personil yang terdiri dari personil BRIMOB dan tim kesehatan dari Pusdokes Polri untuk membantu penanganan bencana di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Ratusan personil Polri diberangkatkan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal dari PT Pelni yang berangkat pada Selasa malam dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain itu, Polri juga turut mengirim bantuan berupa 75 unit kendaraan, diantaranya ambulans, kendaraan logistik, motor trail, dan swamboat. Bantuan lain juga dikirim, yakni berupa kebutuhan logistik seperti tenda, genset, dan makanan siap saji. Misi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Aman Nusa Dua. Fokus kemanusiaan dan rasa aman. Kehadiran Polri bukan hanya menjaga keamanan,
tapi juga menghadirkan rasa nyaman dan ketenangan. Personil yang diberangkatkan bisa memberikan yang terbaik di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara nanti. Melalui bantuan ini, Polri menegaskan operasi kemanusiaan ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada pengiriman bantuan awal. Harapannya masyarakat yang terdampak bencana dapat bangkit kembali. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera. Hal ini disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna Penanganan Bencana Sumatera. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang terkait penyebab bencana Sumatera, pemerintah mencabut izin operasional 22 perusahaan. Kapolri menyebut telah menaikkan satu perusahaan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan pembalakan liar. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Usai Presiden Prabowo Subianto perintahkan tindak tegas pelaku pembalakan liar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menaikkan satu korporasi ke tahap penyidikan dalam kasus pembalakan liar. Menurut Kapolri, saat ini pemeriksaan di lapangan masih berlanjut. Terkait dengan tindak lanjut sekarang Presiden dalam terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Satgas PKH telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Perusahaan tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ada 22 perusahaan yang diduga terlibat sebagai penyebab banjir di 3 provinsi di Sumatera. Raja Juli pun menyebut akan mencabut izin operasional perusahaan tersebut.
saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Banjir dan longsor di sebagian wilayah Sumatera dan Aceh terjadi pada akhir November lalu. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Bahkan hingga kini sejumlah wilayah terisolir dan minim mendapat bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain menyebabkan sejumlah wilayah terisolir, bencana juga menyebabkan sulitnya warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok di sekitar wilayah terdampak. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan warga yang berada di Takengon, Aceh, Arif Riza Mina. Selamat sore, Mas Arif. Selamat sore. Selamat sore. Mungkin bisa diceritakan, Mas Arif, kondisi di sana seperti apa saat ini? Bisa mendengar suara saya, Mas Arif? Bisa. Ya, mungkin bisa diceritakan, Mas Arif, seperti apa kondisi di sana? Kondisi sekarang saat ini lumayan sudah mulai pembersihan untuk yang longsor-longsor, dan di sini terdampaknya agak mahal untuk bahan-bahan pangan, gas, minyak, agak susah di sini karena nggak bisa masuk karena longsor tadi kan. Untuk makan sehari-hari siapa yang menyiapkan biasanya? Istri. Di sana ada dapur umum? Sudah ada dapur umum? Dapur umum nggak ada di sini karena kan tidak terlalu terdampaknya Pak. Mungkin di daerah kebanyakan yang terdampaknya yang longsor. Ini kita hanya dampaknya aja, mungkin beras mahal, gas mahal, sama minyak goreng, semuanya serba naik karena kan mengambil barang agak jauh karena kan kita belum bisa melintasi mengangkut barang dari jalan yang terputus gitu. Lalu sampai saat ini untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagaimana? Ya, untuk kebutuhan sehari-hari sekarang ya kadang ada bantuan dari kantor, dari kantor-kantor, dari dusun sini. Kalau sepengetahuan Anda, Mas Arif, ada nggak warga atau wilayah yang masih belum tersentuh bantuan? Nggak ada, aman, alhamdulillah di sini. Hanya nggak ada, hanya kemarin tuh ada sempat pas kejadian mungkin agak telat ya bantuannya karena kan. Berarti bantuan sudah cukup ya, Mas Arif ya? Ya baik, sepertinya ada sedikit kendala komunikasi, pemirsa. Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap bergeming dan meyakini ada rekayasa dalam ijazah tersebut. Drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan oleh penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari UGM. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah. Tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari
seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap gelar perkara khusus yang telah dilakukan bisa memenuhi keraguan kubu Roy Suryo. Apalagi, ijazah Jokowi sudah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab secara clear. Sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini. Sehingga harapan kami, penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, salah satu tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo, Dr. Tifa menyebut bahwa gelar perkara khusus dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebagai bentuk loyalitas terhadap Jokowi. Namun hal itu dibantah oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso yang menyatakan gelar perkara khusus terjadi karena permintaan Roy Suryo CS. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Gelar perkara khusus kemarin tidak berarti apa-apa bagi soal hukum. Itu kemarin adalah ujian loyalitas yang diberikan oleh Pak Joko Widodo kepada kepolisian. Apakah polisi masih loyal kepada beliau, mengikuti apa mau beliau? Sekedar itu. Panjang 11 jam, 12 jam hanya untuk sekedar melakukan pengujian loyalitas. Apakah kepolisian masih loyal kepada saya? Sekedar itu aja. Nothing, nggak ada apa-apanya kemarin. Ya. Tapi saya tahu yang namanya gelar perkara khusus itu ya akan selalu dimulai dari pihak yang merasa keberatan atas hasil kerja polisi. Ya. Kalau tidak ada pihak yang berkeberatan, tidak akan ada gelar perkara khusus. Ya. Oh, bukan itu, begitu, bukan ya. Begitu Pak. Saya potong. Ya sudah, ini dengar saya dulu. Potong, ya. Saya potong. Kemudian saya potong. indikatornya. Saya potong ya. Kemarin. Dr. Tifa, saya harus luruskan. Saya potong. Yang disampaikan Pak Sugeng itu udah benar. Ya, tidak mungkin ada gelar perkara khusus kalau tidak ada pendumas. Tahu gitu loh ya. Ini saya lihat dokter ini seorang yang intelek. Tapi kalau Anda juga masuk wilayah kamar keahlian orang lain, jangan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang menyesatkan. Ya, Pak, di sini saya itu gitu pelaku ya. Saya pelaku. Saya sebagai saksi. Saya sebagai pelaku saksi. Saya sebagai terlapor dan saya sekarang sebagai tersangka. Anda tidak tahu hukum. Kalau kemarin, Anda tahu hukum, Anda tidak hadir di Anda gelar tidak perkara akan khusus. Jadi tersangka. Anda hadir nggak di gelar perkara khusus? Anda hadir saya jawab. Cuma mau menganalisis soal yang namanya program gelar perkara khusus. Nggak perlu saya hadir ya. Psikologi forensik Reza Indragiri meminta adanya uji tandingan saintifik untuk meneliti keaslian ijazah Jokowi di persidangan. Menurut Reza, langkah itu patut dilakukan untuk menunjukkan keadilan hukum. Hitung-hitungan saya, ini masuk ke persidangan, Mas Ahmad. Jadi masuk persidangan? Masuk persidangan. Hitung-hitungan saya ini akan masuk persidangan. Sehingga izinkan saya untuk menyapa dengan segala hormat Bapak Ibu Hakim.
begini. Tahun 95 silam ada perkara bagus di Amerika, yaitu perkara O.J. Simpson, seorang olahragawan yang didakwa telah membunuh istrinya sendiri. Kita bisa bayangkan bahwa di ruang sidang itu, jaksa tentu berbekal hasil kerja penyidik membawa hasil uji forensik. Hasil uji forensik itu ditunjukkan kepada juri dan juga kepada hakim dengan pesan satu, percayalah juri, percayalah hakim, hasil uji forensik ini membuktikan tak ada lain tak bukan yang melakukan pembunuhan itu adalah saudara terdakwa, O.J. Simpson. Yang membawa siapa sekali lagi hasil uji forensik ini adalah jaksa, berbekal hasil kerja laboratorium penyidik alias polisi. Tapi apa kata hakim? Apakah hakim serta-merta percaya? Hakim justru pada persidangan itu memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa, yaitu O.J. Simpson dan penasihat hukumnya, coba kalian lakukan cross examination terhadap barang bukti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan tandingan atau cross examination oleh pihak terdakwa, maka berikutnya kepada juri dan kepada hakim diperlihatkan dua versi uji ilmiah. Satu versi dari pihak jaksa, satu versi dari pihak terdakwa. Awalnya publik Amerika Serikat meramal karena hakim, jaksa, polisi ada dalam mata rantai sistem peradilan pidana, maka hitung-hitungan di atas kertas, hakim akan percaya pada hasil uji forensik dari pihak polisi. Tapi boleh percaya boleh tidak, terjadi kegegeran luar biasa karena ternyata hakim mengatakan, juri juga mengatakan, barang bukti yang sudah dilakukan uji forensik oleh pihak penyidik mengalami 3C. Compromised, sudah diatur sana, dicocok-cocokkan ke sini dan seterusnya. Corrupted, sudah dipotong di sana, dipenggal sini dan seterusnya. Dan yang ketiga, contaminated, bahwa barang bukti itu tidak lagi steril tapi sudah terkontaminasi. Hilirnya apa? Ternyata juri, hakim lebih percaya pada hasil uji forensik yang dilakukan oleh pihak terdakwa. Saya tentu berharap di ruang sidang nanti akan diberikan fairness ke barang bukti atau ke objek perkara. Penyidik, jaksa sudah melakukan uji forensik, maka agar ada fairness di situ, sepatutnya terdakwa pun diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination atau uji tanding terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Walaupun statusnya terdakwa misalnya. Tepat. Belajar dari kasus O.J. Simpson tadi, ternyata ada fairness untuk kedua belah pihak. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak bisa diselesaikan hanya melalui gelar perkara di kepolisian. Menurut Mahfud, penentuan asli atau palsu suatu ijazah adalah kewenangan mutlak pengadilan melalui pembuktian hukum yang fair dan terbuka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI periode 2019-2024 Mahfud MD menilai apapun hasil gelar perkara khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya pada kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, perkara tetap dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Menurut Mahfud, ada dua jalur penyelesaian yang lebih adil. Pertama, usai pelimpahan perkara, jaksa memiliki kewenangan menilai kelengkapan alat bukti. Jika dinilai belum cukup, jaksa bisa mengembalikan berkas dan meminta penyidik melengkapi. Namun jika penyidik tidak bisa melengkapi, jaksa bisa menghentikan perkara. Kedua, jika jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan, maka hakim wajib memerintahkan pembuktian substantif, termasuk pemeriksaan forensik terhadap ijazah yang dipersoalkan. Nanti kalau misalnya jaksa sudah merasa ya udahlah biar hakim nanti yang memutuskan. Ya hakim nanti harus membuktikan loh ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli apa tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya, intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah, hakim harus minta ke jaksa. Ini kan tuduhannya apa? Pasal 310, 311, kemudian Undang UT 27, 28 gitu. Ini serius nih, oleh sebab itu
kata ini tidak asli, palsu karena ini bukti-bukti begini secara akademik. Coba sekarang tunjukkan buktinya, apa ada barcode-nya, ada apanya gitu. Coba buktikan. Nah di situ pembuktian forensiknya bisa dilakukan atas perintah hakim. Gitu, Pak. Jadi tidak adil kalau tiba-tiba aslinya tidak ditunjukkan, dia dituju memfitnah. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah adakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kemarin Senin, yang dihadiri dari kubu Roy Suryo CS dan kubu Jokowi yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Kericuan terjadi saat sidang paripurna DPRD ND bersama Bupati ND. Hujan interupsi dan gebrakan meja mewarnai sidang paripurna. Sidang paripurna hak interpelasi DPRD ND diwarnai dengan kericuhan. Salah satu anggota DPRD emosi lantaran Bupati ND tidak menjawab pertanyaan sesuai substansi. Situasi rapat yang semakin tak kondusif membuat Bupati dan jajarannya meninggalkan ruangan. Hal itu semakin membuat anggota DPRD marah kepada Bupati ND. Fraksi PKB mengajukan pertanyaan yang menyentuh pada substansi masalah yang sedang diangkat itu, yang disorot lewat forum angket. Kemudian seharusnya kan Bupati, pemerintah sudah ada Bupati tinggal menjawab setiap pertanyaan diajukan oleh. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun sidang tetap dilanjutkan dan rencananya DPRD ND akan mengajukan hak angket kepada Bupati. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak antri berjam-jam. Antrian terjadi akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi yang membuat penyeberangan kapal tertunda. Antrian ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera terjadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Antrian panjang sudah terlihat di jalur Cikuasa atas yang dijadikan sebagai kantong parkir kendaraan akibat tidak tertampungnya kantong parkir di dalam pelabuhan. Diduga antrian terjadi akibat cuaca buruk yang melanda perairan Merak disertai gelombang tinggi dan angin kencang hingga menyebabkan berkurangnya kapal yang beroperasi di 7 dermaga. Para sopir truk mengaku rugi akibat antrian dan waktu tunggu yang lama untuk menyeberang. Oh, dari Jakarta? Iya, Jakarta ke Jambi. Bang, dengan ini nih, dengan macet kayak gini gimana nih? Pengennya? Ya, capek. Capek? Lelah juga, nungguin ngantri. Rugi nggak, Bang? Ya, rugi waktu. Mungkin pengaruh cuaca kali. Cuaca? Iya, badai. Gelombang tinggi mungkin. Ini ngantri udah berapa lama? Dari sebelum keluar tol Merak tadi sekitar jam 4, Bang. Sebelum tol. Terjebak macet juga gitu? Iya. Untuk mengurai terjadinya antrian panjang, pengelola jasa penyeberangan mengoperasikan sebanyak 28 kapal di 7 dermaga yang terdiri dari 5 dermaga reguler dan 2 dermaga eksekutif yang ada di Pelabuhan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, streamer YouTube Resbob yang diduga menghina suku Sunda akhirnya ditangkap oleh polisi. Pelaku ditangkap di Semarang setelah sempat berpindah-pindah ke sejumlah kota, mulai dari Surabaya hingga Surakarta. Bandung dia. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil mengamankan Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob, terduga pelaku ujaran kebencian kepada suku Sunda. Pelaku tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten usai diamankan di Semarang, Jawa Tengah dan langsung dibawa ke Mapolda Jawa Barat. Polisi mengatakan sebelum ditangkap di Semarang, pelaku sempat berpindah-pindah ke sejumlah kota mulai dari Surabaya hingga Surakarta. Usai ditangkap, Resbob mengungkapkan permohonan maaf dan mengaku menyesal telah menghina suku Sunda.
Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Sebelumnya, potongan rekaman video live streaming Resbob yang menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola beredar di media sosial. Berekam video juga terdengar menertawakan hinaan tersebut. Usai viral, warganet asal suku Sunda geram meminta polisi untuk memproses dan menangkap pemilik akun Resbob karena menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Kini pelaku terancam pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Polisi menjerat Adimas Firdaus atau yang kerap dikenal sebagai Resbob dengan Undang-Undang ITE akibat ujaran kebencian yang disampaikannya di media sosial. Resbob pun terancam hukuman penjara selama 6 tahun. Sambil tertunduk lesu, Adimas Firdaus atau yang kerap dikenal Resbob di media sosial mengenakan baju tahanan. Resbob sebelumnya buron usai menyampaikan ujaran kebencian di media sosial terhadap suku Sunda. Resbob juga sempat melakukan pelarian hingga ke Jawa Timur sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas gabungan. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan status Resbob telah resmi dinaikkan menjadi tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Yang bersangkutan akan kita kenakan Undang-Undang ITE yaitu pasal 28 dan kita juntokan beberapa pasal yang ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun ya. Kita akan proses dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi menggunakan medsos dan sebagainya. Hindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti hati masyarakat lain, hindari ujaran-ujaran kebencian. Sebelumnya pemirsa, Resbob alias Muhammad Dimas Firdaus diduga menghina suku tertentu saat live streaming. Tayangan tersebut mendapat kecaman dari warganet dan viral di media sosial. Bandung dia. Kata-kata hari ini, Bob. Inilah potongan rekaman video live streaming influencer bernama Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob. Dalam video yang viral ini, Resbob mengucapkan kata-kata bermuatan sara terhadap suku Sunda serta supporter sepak bola. Bandung dia. Bahkan, si perekam video juga menertawakan hinaan tersebut. Ucapan Resbob sontak menuai kecaman dari warganet, termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang geram dengan kalimat provokatif Resbob. Terus terang saya sebagai seorang yang terlahir dari suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Meski telah membuat video klarifikasi permintaan maaf, namun Resbob tetap ditangkap oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam krisis kelaparan, warga Palestina di Gaza kini juga harus menghadapi badai musim dingin. Sedikitnya 14 warga tewas akibat badai yang diikuti hujan deras, angin kencang, dan banjir. Badai musim dingin menghantam jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir dan memperparah situasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Badai yang diikuti hujan deras, angin kencang, dan banjir menewaskan 14 warga Palestina. Tenda-tenda pengungsian yang sudah rusak kini ambruk dan terendam banjir. Ribuan tenda yang makin tak layak memaksa ribuan keluarga harus kembali mengungsi dengan harapan mencari tempat yang sedikit lebih aman di tengah segala keterbatasan. Dalam kondisi tanpa listrik dan kritis kelaparan, warga Palestina kini juga harus menghadapi resiko banjir parah karena sistem drainase tak lagi berfungsi di wilayah yang hancur akibat perang antara Israel dengan Hamas.
Ya, tim pertahanan sipil di Gaza memulai operasi pencarian jenazah orang hilang di bawah runtuhan. Pencarian dilakukan menggunakan peralatan dan mesin berskala kecil. Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil di Gaza mengumumkan dimulainya operasi pencarian jenazah dalam puing-puing dan reruntuhan bangunan. Mesin-mesin mengangkat puing-puing dari salah satu kediaman warga di Gaza, Palestina untuk melakukan proses evakuasi jenazah korban serangan Zionis Israel. Salah satu reruntuhan puing-puing diketahui sebelumnya telah menampung sekitar 60 pengungsi, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua sebelum rusak dan luluh lantak akibat serangan udara Zionis Israel. Operasi pencarian jenazah ini pun melibatkan Komite Internasional Palang Merah dan berada di bawah otoritas Arab. Banjir bandang mematikan menerjang kota Safi di Maroko pada hari Senin. Banjir bandang tersebut menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai puluhan lainnya. Banjir bandang menerjang kota tua bersejarah Safi di Maroko Senin waktu setempat. Rekaman video menunjukkan jalanan terendam lumpur, toko-toko rusak, dan puing-puing berserakan di lorong-lorong sempit. Warga berusaha membersihkan saluran pembuangan yang tersumpat dan menyelamatkan apapun yang bisa mereka selamatkan dari bangunan yang terendam banjir. Pihak berwenang mengonfirmasi sedikitnya 37 orang telah meninggal dunia dan puluhan orang terluka akibat banjir bandang yang terjadi. Tercatat 14 orang masih dirawat di Rumah Sakit Muhammad Kelima, termasuk 2 orang di ruang perawatan intensif. Unit perlindungan sipil dan pasukan keamanan terus melakukan operasi pencarian dan penyelamatan sambil mendesak warga untuk tetap waspada di tengah ketidakstabilan cuaca yang sedang berlangsung. Otoritas tempat menyebut curah hujan mencapai lebih dari 60 mm hanya dalam waktu 3 jam. Daerah Sidi Bouzid menjadi wilayah paling parah terdampak banjir, sementara di bagian lain Safi mengalami curah hujan yang lebih ringan. Sebagai langkah darurat, kegiatan belajar mengajar di seluruh wilayah Safi dihentikan sementara selama 3 hari. Sebuah pesawat jatuh di negara bagian Meksiko. Akibatnya 6 orang tewas dan 4 terluka. Sebuah pesawat ringan Cessna Citation 3 yang terbang dari Acapulco dan menuju kota Toluca jatuh di persimpangan Jalan Industria Otomotriz dan Miguel Aleman di dekat kawasan perumahan. Dalam rekaman video di lokasi menunjukkan kepulan asap hitam serta gudang yang rusak dan puing-puing pesawat. Tim darurat dan regu pemadam kebakaran dari wilayah Toluca, Mepetec, dan San Mateo Anteco dikerahkan ke lokasi kejadian. Peristiwa ini menewaskan 6 orang serta melukai 4 orang lainnya. Pemirsa, pasangan suami istri korban penembakan Bondi Beach ternyata sempat mengadang pelaku dengan merebut senjatanya. Aksi heroik tersebut terekam dalam kamera dashboard sebuah mobil. Inilah detik-detik ketika pasangan suami istri Boris Gurman, 69 tahun, dan Sofia, 61 tahun, nampak melawan salah satu pelaku penembakan Bondi Beach dan merebut senjata. Gurman nampak sempat terjatuh, kemudian bangkit kembali dan memukul pelaku dengan pistol. Namun naas pasangan suami istri itu tewas ditembak pelaku. Diketahui Gurman dan Sofia merupakan 2 orang pertama yang tewas dalam penembakan Bondi Beach pada hari Minggu lalu. Sedikitnya 15 orang dipastikan tewas dalam penembakan yang terjadi. Pemirsa, detik-detik robohnya replika patung Liberty di kota Guaíba, Brasil terekam kamera amatir warga. Patung setinggi 24 meter ini roboh di area parkir sebuah supermarket setelah diterpa badai disertai angin kencang. Sebelumnya pemerintah setempat sempat mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim. Otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden tersebut. Peristiwa dramatis
dramatis terjadi saat aksi terjun payung di North Queensland, Australia. Seorang penerjun tersangkut di pesawat saat melompat hingga tertarik ratusan meter di udara. Rekaman video menunjukkan parasut cadangan terbuka sebelum waktunya saat penerjun payung melangkah keluar dari pesawat dan tersangkut pada flap sayap pesawat. Sang penerjun pun sempat terseret sejauh ratusan meter di ketinggian 15.000 kaki di udara. Dirinya berhasil selamat setelah memotong tali parasut menggunakan pisau kait dan membuka parasut utamanya sebelum mendarat dengan selamat di Bandara Tuli, Queensland. Putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menambah pundi medali emas Indonesia di nomor angkat besi kelas 88 kg. Hasil ini membuat Rahmat merebut emas ke-58 Indonesia. Number 5, you're up next. Lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah berhasil menambah pundi medali emas SEA Games 2025 untuk Indonesia. Rahmat sukses meraih emas pada cabang olahraga angkat besi di kelas 88 kg. 200 kilos remains on the bar representing Vietnam. Third and final. Dalam 3 kali penampilannya di Olimpik Gymnasium Chonburi Sports School, Rahmat menang tipis dari lifter Vietnam Nguyen Tan Quoc. Rahmat memiliki total angkatan 362 kg usai melakukan angkatan snatch 160 kg dan clean and jerk 202 kg, sementara Tan Quoc memiliki angkatan 160 snatch dan 201 kg clean and jerk. Indonesia! Hasil ini membuat Rahmat merebut emas ke-58 Indonesia yang sekaligus menjadi medali emas keempat yang secara beruntun di setiap SEA Games sejak 2019 lalu. Sementara itu, dayung juga menambah pundi-pundi emas merah putih dengan menyabet 2 emas. Salah satu emas disumbangkan Lamemo, sekaligus emas kelima sejak tampil di SEA Games 2025 Singapura. Cabang dayung kembali berjaya di SEA Games 2025 Thailand setelah menambah 2 emas bagi kontingen Indonesia. Di nomor main single sculls 2000 meter, Lamemo kembali menyabet emas setelah mengungguli para rival saat berlomba di Rayong, Chonburi. Termasuk andalan Thailand, Wattananusit yang harus puas dengan perak, serta wakil Filipina, Chris Nivares. Lamemo finish terdepan dengan catatan waktu 8 menit 10,247 detik. Bagi Memo, ini merupakan emas kelima yang dikoleksinya sejak mengikuti SEA Games 2015 di Singapura. Indonesia ประเทศอินโดนีเซียค่ะ Emas kedua diraih dari nomor lightweight men's quadruple sculls 2000 meter. Indonesia diperkuat Ali Mardiansyah, Ihram, Rafiq Yasir, dan Ardi Isadi. Mereka mencatat waktu tercepat 6 menit 38,862 detik. Indonesia mengalahkan tim Vietnam dan Thailand. Selain 2 emas, tim dayung juga menambah sekeping perak. Indonesia จากประเทศอินโดนีเซียค่ะ Congratulations. Triathlon mencatat prestasi sensasional dengan menyapu bersih 3 emas nomor beregu di nomor cabang aquathlon. Salah satu emas disumbangkan Lamemo sekaligus emas kelima sejak tampil di SEA Games 2015 Singapura. Kontingen Indonesia kembali memanen emas di SEA Games 2025 Thailand, termasuk dari cabang triathlon. Yang membanggakan, aquathlon sukses menyapu bersih 3 emas dari nomor beregu. Digelar di Klang District Rayong, Indonesia memborong emas aquathlon estafet putra, aquathlon estafet putri, dan estafet campuran. Tim putra diperkuat Noval Asidik, Rasif Amila, dan Al-Kautsar. Sementara tim putri mengandalkan Martina Ayu, Binta Erlan, dan Kayla Nadia. Mereka mengungguli tim Filipina dan Singapura yang meraih perak dan perunggu. Memborong 3 emas dari aquathlon merupakan kejutan sekaligus membuktikan potensi triathlon sebagai salah satu lumbung emas.
Aquathlon merupakan cabur yang menguji ketahanan dan kecepatan atlet dalam berenang dan berlari. Timnas Futsal Putri Indonesia melaju ke babak final SEA Games 2025. Skuad Merah Putih menyingkirkan tuan rumah Thailand di semifinal dan lolos ke partai puncak untuk pertama kalinya. Timnas Futsal Putri Indonesia menaklukkan Thailand pada laga semifinal SEA Games 2025 Bangkok, Thailand pada Selasa sore waktu setempat. Indonesia unggul cepat lewat Ike Rosita. Thailand kemudian menyamakan kedudukan lewat Mikam Sangrawi. 1 menit berselang tuan rumah berbalik unggul dengan gol dari Pin Pailun Darika. Saat babak pertama menyisakan 6 menit, Indonesia menyamakan kedudukan dengan gol bunuh diri kiper Thailand Suksensasi Srafa. Namun 3 menit kemudian Thailand kembali unggul dengan gol kedua dari Darika. Keunggulan ini tidak bertahan lama. Saat pertandingan tersisa 1 menit 30 detik, Rosita menyamakan kedudukan. Thailand kembali memimpin ketika babak kedua berjalan 9 menit yang datang dari hat-trick Darika. Dua menit berselang, Indonesia kembali mengimbangi dengan gol dari Fitri Rosdiana. Hingga waktu normal habis, tidak ada lagi gol yang tercipta. Pertandingan imbang 4-4 dan membuat laga dilanjutkan ke babak tambahan. Dalam kondisi tubuh yang sudah lelah, semangat kedua tim tidak menurun. Intensitas tinggi masih diterapkan untuk mencuri gol kemenangan dari kelengahan lawan. Tapi tidak ada gol yang tercipta hingga harus dituntaskan dengan adu penalti. Di babak tos-tosan, drama terjadi pada penendang ke-8. Penalti dari pemain Thailand Suchanan Dakmai bisa dimentakkan oleh kiper Indonesia Sela Salsaldila. Ike Rosita menjadi algojo terakhir, sukses menjalankan tugasnya dan memastikan Indonesia menang 7-6 atas Thailand. Indonesia pun menciptakan sejarah, lolos ke final SEA Games untuk pertama kalinya. Pemirsa, perolehan medali Indonesia di ajang SEA Games 2025 Thailand terus bertambah. Cabang olahraga pencaksilat menyumbangkan medali emas sekaligus menguatkan posisi Indonesia di papan atas klasemen sementara. Dan berikut laporan jurnalis iNews Yasmin Atania dan juru kamera Jamie Jasin dari Bangkok, Thailand. Pemirsa, medali emas kembali diraih oleh kontingen Indonesia pada hari ini, tepatnya dari cabang olahraga pencaksilat, di mana ada 4 perwakilan Indonesia yang berhasil masuk ke partai final. 3 diantaranya sudah selesai bertanding dengan hasil 2 mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Sementara untuk 1 kategori lainnya masih menunggu jadwal pertandingan. Kami melaporkan dari Impact Arena Muangthong, Thailand. Di sini suasananya begitu meriah sekali, khususnya dengan kehadiran para supporter tim Indonesia yang tadi membunyikan yel-yel sorak-sorai untuk mendukung tim Indonesia. Dan juga tadi membakar semangat para atlet untuk memberikan kemampuan terbaiknya. Sejauh ini Indonesia masih berada di peringkat kedua klasemen sementara raihan medali dalam ajang SEA Games 2025 Thailand, dan diharapkan ke depannya para atlet Indonesia ini dapat kembali memberikan medali emas untuk Indonesia. Dari Thailand, Yasmin Atania, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Tim bola voli indoor putra Indonesia melaju ke semifinal sebagai juara grup B. Di laga pamungkas, Rifan Nurmulki dan kolega mengebuk Filipina 3-0. Tim bola voli indoor putra Indonesia menghadapi Filipina di laga penentuan juara grup B SEA Games 2025 Thailand. Pelatih Jeff Jiangji menurunkan formasi berbeda dengan merotasi middle blocker dan outside hitter. Menambah lagi angka bagi Malaysia. Dava Naufal menggantikan Teddy Oka, sementara Jordan Michael bergantian dengan Fahri Septian menjadi pelapis Boy Arnes. 1 lawan 1 tentunya.
Rifa Nur Mulki dan kolega memanfaatkan kondisi lawan yang banyak melakukan kesalahan sendiri. Indonesia merebut set pertama dengan skor 25-17. Set kedua dan ketiga berlangsung lebih berimbang setelah Filipina memperbaiki performa tim. Saling kejar poin, Indonesia akhirnya kembali memenangi set kedua dengan skor 27-25. Ada yang membantu. Keuangan yang begitu luar biasa, blok dari kombinasi antara Hendra dan Indonesia yang berambisi mempertahankan tradisi emas mampu menjaga momentum saat poin-poin kritis di set ketiga. Monster block menjadi senjata ampuh melumpuhkan serangan Filipina. Lewat laga mendebarkan, Indonesia kembali unggul 26-24 sekaligus finish sebagai juara grup B. Di semifinal hari Kamis, Indonesia jumpa Vietnam sebagai runner-up grup A. Indonesia. Pemirsa, sebuah rakit yang mengangkut warga di Biren Aceh terbalik. Belum diketahui apa penyebab rakit yang mengangkut sejumlah warga tersebut tenggelam. Diduga rakit yang mengangkut beberapa warga ini tidak dapat menahan derasnya aliran air hingga tenggelam. Peristiwa terjadi pada Selasa siang di wilayah Peusangan Selatan. Sejumlah warga lain yang berada di pinggiran sungai berusaha menolong dengan melemparkan tali dan pelampung. Bahkan ada yang terjun ke sungai untuk menarik korban. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang dilaporkan hilang, sementara warga lainnya berhasil diselamatkan. Jembatan gantung di Desa Kubah Hitam, Balai Panah, Biren Aceh yang putus akibat diterjang banjir bandang hingga kini belum diperbaiki. Aksi menantang maut dilakukan warga Desa Kubah Hitam, Balai Panah, Biren Aceh. Untuk menyeberangi sungai, warga nekat menggunakan tali dan batang kayu yang dibentangkan sebagai dudukan saat menyeberang. Hal ini terpaksa dilakukan warga lantaran jembatan gantung yang putus akibat diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu hingga kini belum diperbaiki. Bahkan sebelum menggunakan tali, warga mengaku hanya menggunakan ban untuk menyeberangi sungai beraliran deras. Pemirsa, Aceh Tamiang di Provinsi Aceh menjadi daerah paling parah terdampak bencana banjir bandang. Bahkan ada 1 desa yang hilang akibat tersapu air banjir bandang. Kini rehabilitasi dan restrukturisasi dari pemerintah pusat terus dilakukan. Aceh Tamiang di Provinsi Aceh menjadi daerah paling parah terdampak bencana banjir bandang. Terlihat dari rekaman kamera drone, beberapa desa di Aceh Tamiang terlihat rata dengan tanah. Bahkan ada 1 desa yang hilang akibat tersapu air banjir bandang. Sisa-sisa banjir bandang menyisakan kisah sedih bagi warga Aceh Tamiang. Jangankan pakaian serta harta benda, rumah milik warga pun tidak dapat diselamatkan. Meski demikian, di beberapa wilayah Aceh Tamiang masih berdiri gedung dan rumah walaupun kondisinya rusak. Beberapa infrastruktur kini mulai bisa digunakan kembali seperti jalur antar desa yang kini sudah mulai bisa dilalui. Kini Aceh Tamiang sedang berbenah. Pemerintah pusat masih terus melakukan rehabilitasi dan restrukturisasi wilayah Aceh Tamiang. Tim Liputan iNews melaporkan. Distribusi bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Sumatera terus dilakukan. Pasukan TNI berhasil mendistribusikan bantuan ke wilayah terisolir di Kabupaten Gayo Luas, Aceh menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara.
Distribusi bantuan untuk korban bencana banjir bandang 3 provinsi di Sumatera terus dilakukan. Setelah menembus medan ekstrim, helikopter EC-725 H225M Karakal TNI Angkatan Udara melakukan pendaratan terbatas di aliran sungai untuk mendistribusikan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Pendaratan di aliran sungai dipilih sebagai titik distribusi karena keterbatasan medan dan kondisi infrastruktur yang tidak memungkinkan penggunaan jalur darat. Lokasi tersebut menjadi satu-satunya area yang dapat dijangkau helikopter untuk memastikan bantuan sampai kepada warga. Meski menghadapi tantangan berupa kontur pegunungan dan ruang pendaratan yang terbatas, proses pengiriman bantuan berjalan aman dan lancar. Helikopter yang diberangkatkan dari Lanut Suwondo Medan, Sumatera Utara ini membawa bantuan kebutuhan dasar dengan total muatan 1.800 kg. Logistik disalurkan ke Desa Simpur Jaya sebanyak 900 kg dan Desa Rumah Bundar sebanyak 900 kg. Dua desa yang terdampak akses daratnya sulit untuk dijangkau pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah keterbatasan akses pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, sejumlah tenaga medis rela berjalan kaki menembus daerah terisolir. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga. Dengan berjalan kaki, sejumlah petugas medis dari Puskesmas Merah 2 menerobos material lumpur tebal dan kayu sisa banjir bandang yang menutup akses jalan menuju desa. Hal ini dilakukan untuk menjangkau warga yang membutuhkan layanan kesehatan di Desa Menasah Mancang, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Akses jalan yang rusak membuat petugas medis harus menggunakan mobil double cabin milik relawan dan melanjutkannya dengan berjalan kaki. Tapi kali ini baru tembus kemarin deh. Ini yang baru tembus kami. Kemarin itu masih tersangkut di daerah Dayakrut. Dayakrut aja kami nyangkut. Keluhan masyarakat apa aja nih Kak? Keluhan selama ini masih banyak penyakit yang ispa, diare, diare, ispa, sama gatal-gatal. Sementara itu, pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Provinsi Aceh menyisakan duka bagi warga yang berada di pesisir aliran sungai. Di Desa Menasahlo, Kecamatan Merdu, ribuan batang kayu dari ukuran kecil hingga besar berserakan di sejumlah desa. Dan desa inilah salah satu terparah dihantam banjir bandang di Kabupaten Pidijaya. Hampir 2 pekan bencana Aceh menerjang, namun pembersihan material kayu dan tanah yang mengubur rumah warga masih terkendala akses jalan yang terisolasi. Banjir yang meluluhlantahkan tanah rencong hingga kini masih menyimpan luka bagi warga yang menjadi korban, karena lambannya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa dan Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Jembatan gantung putus akibat banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Distribusi makanan ke warga terpaksa dilakukan menggunakan tali katrol. Satu persatu bantuan makanan dan kebutuhan pokok terpaksa didistribusikan menggunakan tali untuk menyeberangi sungai di Sipinang Anduring, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendistribusian logistik menggunakan tali ini dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya warga setempat putus akibat banjir bandang. Ini menjadi satu-satunya cara menyalurkan bantuan makanan ke warga yang terisolir. Mendapatkan bantuan begitu sulit mereka, padahal hari itu air begitu besar jadi mereka tidak bisa menyeberang. Maka dari itu kami di Aspila berinisiatif memberikan tali agar bantuan di Aspila itu bisa sampai ke sebelah. Sebanyak 15 kepala keluarga di Sipinang Anduring terisolasi akibat banjir bandang. Sementara pemerintah setempat sedang mencari solusi agar akses bisa dibuka kembali atau warga dipindahkan ke posko terdekat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga Batu Buswak, Kota Padang bersama TNI bergotong royong membuat jalan darurat dari tumpukan batu di aliran Sungai Batang Kuranci. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan di wilayah ini putus total. Puluhan personel TNI bersama warga bergotong royong membuat jalan darurat di kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jalan darurat dari batu sungai sepanjang 50 meter dan satu-satunya akses jalan menuju permukiman warga. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan lumpuh total. Warga pun harus berjalan melewati tebing dengan menggunakan tali. Kini jalan darurat ini sudah bisa difungsikan untuk penyaluran bantuan dan akses tim medis menuju lokasi terisolir. Sebelumnya ini bisa dilewati motor? Bisa. Sekarang nggak bisa ya? Ini sejak kapan nih bisa lewat di sini pakai batu? Ini baru hari ini bisa, kemarin masih lewat di atas. Kemarin lewat bukit, sekarang sudah bisa lewat sini. Lebih bisa membantu atau bagaimana? Membantu sekali Pak, terima kasih banyak Pak. Pemerintah sudah membantu, tapi alat berat sekarang titik fokusnya normalisasi sungai. Sehingga untuk jadikan suatu aluran. Jadi ini memang belum tersentuh oleh alat berat, jadi warga inisiatif. Karena bantuan masih mengalir, kita susah terputus. Inisiatif dengan warga yang membuat jalur untuk jalan kaki aja dulu. Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki alur sungai dan akses jalan agar warga bisa kembali beraktivitas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terkait penyebab bencana Sumatera, pemerintah mencabut izin operasional 22 perusahaan. Kapolri menyebut telah menaikkan status satu perusahaan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan pembalakan liar. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan ya. Usai Presiden Prabowo Subianto perintahkan tindak tegas pelaku pembalakan liar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menaikkan satu korporasi ke tahap penyidikan dalam kasus pembalakan liar. Menurut Kapolri, saat ini pemeriksaan di lapangan masih berlanjut. Terkait dengan tindak lanjut sekarang Presiden pendalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan titik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Satgas PKH telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Perusahaan tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ada 22 perusahaan yang diduga terlibat sebagai penyebab banjir di 3 provinsi di Sumatera. Raja Juli pun menyebut akan mencabut izin operasional perusahaan tersebut. Saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Banjir dan longsor di sebagian wilayah Sumatera dan Aceh terjadi pada akhir November lalu. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Bahkan hingga kini sejumlah wilayah terisolir dan minim mendapat bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sepanjang tahun 2025 aktif dan berkontribusi dalam mendukung berbagai kegiatan dan program PMI Jakarta Pusat, MNC Peduli mendapatkan apresiasi penghargaan sebagai Volunteer of the Year 2025. Malam penganugerahan yang digelar di Gedung Kesenian Jakarta ini sebagai bentuk apresiasi terhadap para relawan, baik lembaga atau individu atas kiprahnya pada tugas-tugas kepalang merahan di masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada seluruh relawan baik lembaga atau individu, Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat menggelar Malam Penganugerahan Volunteer of the Year 2025. Volunteer of the Year 2025 menjadi acara ketiga digelar PMI Jakarta Pusat dalam mengapresiasi para relawan atau volunteer PMI Jakarta Pusat yang telah berdedikasi dan berkontribusi penuh dalam sosial kemanusiaan. Pada malam penganugerahan ini, MNC Peduli turut mendapat penghargaan dari PMI Jakarta Pusat dalam kategori Creative Media Contributor Award. MNC Peduli dinilai berkontribusi dalam mendukung dan mendorong berbagai kegiatan positif, salah satunya dalam pengentasan stunting. Salah satu penghargaan yang menerima penghargaan juga dari MNC Peduli. Kenapa kita jatuhkan kepada MNC Peduli? Karena MNC Peduli banyak membantu kita ya PMI dalam setiap kegiatan-kegiatan PMI, khususnya kegiatan-kegiatan sosial yang selalu berbarengan disupport oleh MNC Peduli. Saya berterima kasih, bersyukur, berbangga hati bahwa ternyata banyak orang-orang hebat di sekitar kita yang tanpa harus kita minta mereka terpanggil untuk hadir bersama-sama dengan PMI dan juga Kota Jakarta Pusat dalam memajukan kotanya secara bersama-sama. Penghargaan yang diberikan PMI Jakarta Pusat yang salah satunya diterima MNC Peduli diharapkan menjadi motivasi bagi lembaga lainnya untuk bersama-sama membantu sesama yang sedang membutuhkan. Dari Jakarta, Ismalia Dimas Winardi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang kakek mengendarai motor tiba-tiba hendak masuk jalan tol. Ternyata, kakek ini tengah mengejar mobil box yang sebelumnya menabrak dirinya dan hendak kabur melalui jalan tol. Dengan emosi, sang kakek sempat melabrak sopir mobil box tersebut. Kericuan terjadi saat sidang paripurna DPRD ND bersama Bupati ND. Hujan interupsi dan gebrakan meja mewarnai sidang paripurna. Situasi rapat yang semakin tak kondusif membuat Bupati dan jajarannya kabur meninggalkan ruangan. Ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak antri berjam-jam. Antrian terjadi akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi yang membuat penyeberangan kapal tertunda. Pemirsa, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap bergeming dan meyakini ada rekayasa dalam ijazah tersebut. Drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan oleh penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari UGM. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan
saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap gelar perkara khusus yang telah dilakukan bisa memenuhi keraguan kubu Roy Suryo. Apalagi, ijazah Jokowi sudah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab secara clear. Sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini. Sehingga harapan kami, penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo, Dr. Tifa, menyebut bahwa gelar perkara khusus dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebagai bentuk loyalitas terhadap Jokowi. Namun hal itu dibantah oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso yang menyatakan gelar perkara khusus terjadi karena permintaan Roy Suryo CS. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Kemarin tidak berarti apa-apa bagi soal hukum. Itu kemarin adalah ujian loyalitas yang diberikan oleh Pak Joko Widodo kepada kepolisian. Apakah polisi masih loyal kepada beliau, mengikuti apa mau beliau? Sekedar itu. Panjang 11 jam, 12 jam. Hanya untuk sekedar melakukan pengujian loyalitas. Apakah kepolisian masih loyal kepada saya? Sekedar itu aja. Nothing, nggak ada apa-apanya kemarin. Ya. Tapi saya tahu yang namanya gelar perkara khusus itu ya akan selalu dimulai dari pihak yang merasa keberatan atas hasil kerja polisi. Ya. Kalau tidak ada pihak yang berkeberatan, tidak akan ada gelar perkara khusus. Ya. Oh, bukan itu, begitu, bukan ya. begitu Pak. Saya potong. Ya sudah, ini dengar saya dulu. Potong, ya. Saya potong, Kemudian saya potong. indikatornya. Saya potong ya. Kemarin. Dr. Tifa, saya harus luruskan. Saya potong. Yang saya disampaikan Pak Sugeng itu udah benar. Ya, tidak mungkin ada gelar perkara khusus kalau tidak ada pendumas. So tahu gitu loh ya. Ini saya lihat dokter ini seorang yang intelek. Tapi kalau Anda juga masuk wilayah kamar keahlian orang lain, jangan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang menyesatkan. Ya, Pak, di sini saya itu gitu pelaku ya. Saya pelaku. Saya sebagai saksi. Saya sebagai pelaku saksi. Saya sebagai terlapor dan saya sekarang sebagai tersangka. Anda tidak tahu hukum. Kalau kemarin, Anda tahu hukum, Anda tidak hadir di Anda gelar tidak perkara akan khusus. jadi tersangka. Anda hadir nggak di gelar perkara khusus? Anda hadir, saya jawab. cuma mau menganalisis soal yang namanya program gelar perkara khusus. Nggak perlu saya hadir ya. Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri meminta adanya uji tandingan saintifik untuk meneliti keaslian ijazah Jokowi di persidangan. Menurut Reza, langkah itu patut dilakukan untuk menunjukkan keadilan hukum. Hitung-hitungan saya, ini masuk ke persidangan, Mas Aiman. Jadi masuk persidangan? Masuk persidangan. Hitung-hitungan saya ini akan masuk persidangan. Sehingga izinkan saya untuk menyapa dengan segala hormat Bapak Ibu Hakim. Begini. Tahun 95 silam ada perkara bagus di Amerika, yaitu perkara O.J. Simpson, seorang olahragawan yang didakwa telah membunuh istrinya sendiri. Kita bisa bayangkan bahwa di ruang sidang itu, jaksa tentu berbekal hasil kerja penyidik membawa hasil uji forensik. Hasil uji forensik itu ditunjukkan kepada juri dan juga kepada hakim dengan pesan satu. Percayalah juri, percayalah hakim, hasil uji forensik ini membuktikan tak ada lain tak bukan yang melakukan pembunuhan itu adalah saudara terdakwa.
O.J. Simpson. Yang membawa siapa sekali lagi hasil uji forensik ini? Adalah jaksa. Berbekal hasil kerja laboratorium penyidik alias polisi. Tapi apa kata hakim? Apakah hakim serta-merta percaya? Hakim justru pada persidangan itu memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa yaitu O.J. Simpson dan penasihat hukumnya. Coba kalian lakukan cross examination terhadap barang bukti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan tandingan atau cross examination oleh pihak terdakwa, maka berikutnya kepada juri dan kepada hakim diperlihatkan dua versi uji ilmiah. Satu versi dari pihak jaksa, satu versi dari pihak terdakwa. Awalnya publik Amerika Serikat meramal karena hakim, jaksa, polisi ada dalam mata rantai sistem peradilan pidana, maka hitung-hitungan di atas kertas, hakim akan percaya pada hasil uji forensik dari pihak polisi. Tapi boleh percaya boleh tidak, terjadi kegegeran luar biasa karena ternyata hakim mengatakan, juri juga mengatakan, barang bukti yang sudah dilakukan uji forensik oleh pihak penyidik mengalami 3C. Compromised, sudah diatur sana, dicocok-cocokkan ke sini dan seterusnya. Corrupted, sudah dipotong di sana, dipenggal sini dan seterusnya. Dan yang ketiga, contaminated, bahwa barang bukti itu tidak lagi steril tapi sudah terkontaminasi. Hilirnya apa? Ternyata juri, hakim lebih percaya pada hasil uji forensik yang dilakukan oleh pihak terdakwa. Saya tentu berharap di ruang sidang nanti akan diberikan fairness ke barang bukti atau ke objek perkara. Penyidik, jaksa sudah melakukan uji forensik, maka agar ada fairness di situ, sepatutnya terdakwa pun diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination atau uji tanding terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Walaupun statusnya terdakwa misalnya. Tepat. Belajar dari kasus O.J. Simpson tadi, ternyata ada fairness untuk kedua belah pihak. Pemirsa, ex-Menko Polhukam Mahfud MD menyebut polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak bisa diselesaikan hanya melalui gelar perkara di kepolisian. Menurut Mahfud, penentuan asli atau palsu suatu ijazah adalah kewenangan mutlak pengadilan melalui pembuktian hukum yang fair dan terbuka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI periode 2019-2024 Mahfud MD menilai apapun hasil gelar perkara khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya pada kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, perkara tetap dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Menurut Mahfud, ada dua jalur penyelesaian yang lebih adil. Pertama, usai pelimpahan perkara, jaksa memiliki kewenangan menilai kelengkapan alat bukti. Jika dinilai belum cukup, jaksa bisa mengembalikan berkas dan meminta penyidik melengkapi. Namun jika penyidik tidak bisa melengkapi, jaksa bisa menghentikan perkara. Kedua, jika jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan, maka hakim wajib memerintahkan pembuktian substantif, termasuk pemeriksaan forensik terhadap ijazah yang dipersoalkan. Nanti kalau misalnya jaksa sudah merasa ya udahlah biar hakim nanti memutuskan, ya hakim nanti harus membuktikan loh ijazah itu asli atau tidak boleh bicara identik, asli apa tidak, mana aslinya, karena apa, kan ini persoalannya intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah hakim harus minta ke jaksa, ini kan tuduhannya apa, pasal 310, 311, kemudian undang UT 27, 28 gitu. Ini serius nih, oleh sebab itu kata ini tidak asli, palsu karena ini bukti-bukti begini secara akademik. Coba sekarang tunjukkan buktinya, apa ada barcode-nya, ada apanya gitu. Coba buktikan. Nah di situ pembuktian forensiknya bisa dilakukan atas perintah hakim. Gitu, Pak. Jadi tidak adil kalau tiba-tiba aslinya tidak ditunjukkan, dia dituju memfitnah. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah adakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kemarin Senin, yang dihadiri dari kubu Roy Suryo CS dan kubu Jokowi yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya.
Pemirsa, salah satu bank pemerintah meluncurkan corporate rebranding di usia yang ke-130 tahun. Pembaruan branding untuk menegaskan perannya sebagai bank universal yang modern dengan positioning satu bank untuk semua. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI resmi meluncurkan corporate rebranding menjadi bank universal yang lebih modern tepat pada usia ke-130 tahun pada Selasa 16 Desember 2025. Rebranding tidak hanya dilakukan pada logo perusahaan yang mengusung Nusantara Blue, ketebalan huruf serta arsitektur brand lebih terstruktur, melainkan juga secara fundamental. Corporate rebranding perlu dilakukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman untuk menjangkau nasabah yang lebih luas termasuk generasi muda. Secara lebih luas itu kita ingin menjadi bank yang universal, lebih modern, ya, lebih inklusif, lebih dekat dengan milenial. Kemudian kita memperluas jangkauan kita. Tidak hanya kuat di pedesaan, tapi juga kita kuat di urban, ya. Saya mau BRI kuat secara fundamental, bukan artifisial. Kita tidak mau, kita sudah meninggalkan era yang namanya buku dibagus-bagusin, ya. Kredit dibesar-besarkan, biaya dikecil-kecilkan. Kita mau masuk ke era yang fundamental, sesuatu yang real. Kita tidak mau lagi yang artifisial. Meski pembaruan sistem identitas korporasi dan sub-brand secara menyeluruh, BRI tetap mempertahankan nilai-nilai utama fondasi perusahaan, yakni keberpihakan pada rakyat, pemberdayaan UMKM, serta peran strategi sebagai agent of development. Sebagai agenda transformasi, BRI terus memperkuat program-program bisnisnya termasuk menghadapi tantangan digitalisasi. Selain itu juga ada inisiatif produk-produk lainnya mulai dari KPR, kredit otomotif, gadai, jual beli emas, dan lainnya. Dari Jakarta, Dias Riawan, iNews melaporkan. Buah pesawat jatuh di negara bagian Meksiko. Akibatnya 6 orang tewas dan 4 orang terluka. Sebuah pesawat ringan Cessna Citation 3 yang terbang dari Acapulco dan menuju kota Toluca jatuh di persimpangan Jalan Industria Otomotris dan Miguel Aleman di dekat kawasan perumahan. Dalam rekaman video di lokasi menunjukkan kepulan asap hitam serta gudang yang rusak dan puing-puing pesawat. Tim darurat dan regu pemadam kebakaran dari wilayah Toluca, Mepetec, dan San Mateo Anteco dikerahkan ke lokasi kejadian. Peristiwa ini menewaskan 6 orang serta melukai 4 orang lainnya. Pemirsa, dalam krisis kelaparan, warga Palestina di Gaza kini juga harus menghadapi badai musim dingin. Sedikitnya 14 warga tewas akibat badai yang diikuti hujan deras, angin kencang, dan juga banjir. Badai musim dingin menghantam jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir dan memperparah situasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Badai yang diikuti hujan deras, angin kencang, dan banjir menewaskan 14 warga Palestina. Tenda-tenda pengungsian yang sudah rusak kini ambruk dan terendam banjir. Ribuan tenda yang makin tak layak memaksa ribuan keluarga harus kembali mengungsi dengan harapan mencari tempat yang sedikit lebih aman di tengah segala keterbatasan. Dalam kondisi tanpa listrik dan kritis kelaparan, warga Palestina kini juga harus menghadapi resiko banjir parah karena sistem drainase tak lagi berfungsi di wilayah yang hancur akibat perang antara Israel dengan Hamas. Pemirsa, banjir bandang mematikan menerjang kota Safi di Maroko pada hari Senin. Banjir bandang tersebut menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai puluhan lainnya. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Banjir bandang menerjang kota tua bersejarah Safi di Maroko Senin waktu setempat. Rekaman video menunjukkan jalanan terendam lumpur, toko-toko rusak, dan puing-puing berserakan di lorong-lorong sempit.
Warga berusaha membersihkan saluran pembuangan yang tersumbat dan menyelamatkan apapun yang bisa mereka selamatkan dari bangunan yang terendam banjir. Pihak berwenang mengonfirmasi sedikitnya 37 orang telah meninggal dunia dan puluhan orang terluka akibat banjir bandang yang terjadi. Tercatat 14 orang masih dirawat di Rumah Sakit Muhammad Galima, termasuk 2 orang di ruang perawatan intensif. Unit perlindungan sipil dan pasukan keamanan terus melakukan operasi pencarian dan penyelamatan sambil mendesak warga untuk tetap waspada di tengah ketidakstabilan cuaca yang sedang berlangsung. Otoritas tempat menyebut curah hujan mencapai lebih dari 60 mm hanya dalam waktu 3 jam. Daerah Sidi Bouzid menjadi wilayah paling parah terdampak banjir, sementara di bagian lain Safi mengalami curah hujan yang lebih ringan. Sebagai langkah darurat, kegiatan belajar mengajar di seluruh wilayah Safi dihentikan sementara selama